Superbook semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Wah, puji Tuhan. Ketemu lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Jadi, kemarin itu detektif dapat pertanyaan nih dari teman kita. Izin mau tahu pertanyaannya apa? Oke, yuk kita lihat sama-sama pertanyaannya. Halo izin Superbook, halo Detektif Nanda. Perkenalkan, saya Devan Santoso dari Gereja GKI Izin Kerajaan Satria Citarum, Semarang. Aku bertanya, kata mama, aku suka bermalas-malasan kalau disuruh bantu mama. Gimana ya caranya agar aku jadi anak rajin? Kalau udah dijawab ya Detektif Nanda, terima kasih. Malas. Wah, seru juga ya pertanyaannya. Gimana caranya agar kita jadi anak yang rajin dan merdeka dari rasa malas? Oke deh kalau gitu. Gimana kalau kita langsung cari aja cluenya? Hayo bantuin detektif. Di mana? Di belakang. Sini atau sini? Sini. Oh. 1, 2, 3. Wow. Kapalnya besar sekali. Tapi apakah ini? Kita tidak tahu. Kita cari lagi yang lain. Di mana? Di atas. Wah. 1, 2, 3. Hah? Kalender? Kalender? Tuh lagi. Terakhir. Di mana? Oke. 1, 2, 3. Hah? Angka 3. Apa ya arti dari clue-clue ini? Ada bahtera, ada angka 3, sama tadi ada apa lagi satu ya? Ya lupa lagi. Udah pokoknya kita harus cari semua arti dari clue tersebut. Tapi kita harus cari bantuan nih. Siapa yang siap untuk berpetualang hari ini? Oke, ayo kita pergi untuk mencari bantuan. Cluenya adalah gambar kapal. Sepertinya ini dari sebuah kisah Alkitab. Tapi kisah apa ya? Setahu aku sih cerita tentang kapal ada di Alkitab itu nggak cuma satu. Ini kisah tentang apa ya? Ya, daripada bingung-bingung, mending kita langsung lihat di aplikasi keren Superbook aja kali ya. Siapa yang tahu? Betul, Superbook Kids Bible. HP aku, ini. Nah, ini dia. Kalian udah tahu belum ada di mana itu Superbook Kids Bible? Betul, kalian bisa langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store. Cari Superbook Kids Bible. Minta tolong sama mama, papa atau kakak-kakak yang di rumah buat installin ya. Karena apa? Karena di aplikasi ini itu ada animasi Superbook, ada game seputar Alkitab, dan tentunya kita bisa cari profil-profil dari tokoh Alkitab. Cepetan download biar kamu bisa belajar Alkitab dengan seru dan menyenangkan. Oke, sebentar, aku cari dulu ya. Kapal besar yang kayak gitu. Oh, ketemu. Jadi ini adalah kisah Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membuat kapal yang besar sekali, disebut betul bahtera. Izin di rumah, kalian udah tahu belum kisah ini? Ada yang belum? Ada yang lupa? Oke, kalau itu mau kalian, kita lihat aja dulu animasi dari kisah Nuh berikut ini. Ayo kita lihat sama-sama. Siapa yang baik dan siapa yang jahat? Kenapa Superbook membawa kita ke tempat seperti ini? Dunia ini sangat kacau. Tolong!
aku. Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Kita harus cari persembunyian. Selamatkan aku! Superbook berkata, kita harus bertemu orang benar yang bersahabat dengan Tuhan. Aku kasih tahu ya, kalau masih ada satu orang benar di bumi ini, pasti tidak berasal dari kota ini. Minggir! Awas, John! Aku mau tetap di sini dan melindungi kalian, tapi tidak mau kemana. Kemana saja, asal jangan di sini. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah Bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Apa itu Bahtera? Menurut catatanku, Alkitab menjelaskan Bahtera adalah perahu raksasa yang dibuat oleh Nuh. Panjang Bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk Bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam Bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Aku baik-baik saja. Sekarang tidak baik. Wah, kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Kamu benar, Joy. Perahu yang sangat besar yang kita bangun di tengah-tengah tempat yang tidak ada air. Ngomong-ngomong, alatku menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Gizmo, Tuhan berkata ia akan mendatangkan banjir. Tebakanku, alatmu pasti salah. Masuklah ke dalam Bahtera, kamu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Wow, lihat semua binatang itu. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Wah, lihat itu. Semoga ruangannya cukup untuk semua
Untung sapi tak bisa terbang. Atau gajah. Ayo jalan terus. Sepertinya ini yang terakhir. Ayo Gis, suruh mereka jalan terus. Ya, hampir masuk semuanya. Tapi masih belum ada tanda hujan. Wow, sangat menakjubkan. Luar biasa. Sulit dipercaya kalau semua hewan bisa masuk. Ternyata benar ya, kisah-kisah yang ada di Alkitab itu seru-seru banget. Mana jempolnya, jempol-jempol? Oke, nah dari kisah kali ini kita belajar bahwa Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Berapa? 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sewaktu Tuhan menyuruh Nuh, maka saat itu juga Nuh langsung mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Meski pengerjaan bahtera membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi Nuh tetap fokus pada tujuannya, yaitu apa? Betul, membuat bahtera. Nuh fokus pada tujuannya hingga bahtera itu selesai dibangun. Izin kalian dengar suara itu? Berarti benar dong jawabannya. Coba kita telaah dulu. Berarti salah satu cara kita bisa menjadi anak Tuhan yang terbebas dari rasa malas itu adalah fokus sama Tuhan dan fokus pada tujuan. Oke deh kalau gitu, kita sudah ketemu clue yang pertama. Mari kita cari petunjuk selanjutnya. Ayo kita berangkat. 1 tahun ada 365 hari. 1 bulan ada 30 hari. Kalau 1 hari ada 24 jam. Sekarang kan sudah bulan Agustus. Berarti 4 bulan lagi Gizmo bersama keluarga Kuantum akan merayakan Natal. Hai Gizmo, kamu lagi ngapain? Hai Detektif Nanda, ada yang bisa Gizmo bantu? Ya, itulah Gizmo, makanya aku kesini karena aku butuh bantuan kamu. Jadi ada teman kita tuh yang bertanya, gimana caranya supaya kita itu bisa merdeka dari rasa malas dan bisa terus jadi anak yang rajin. Terus aku tuh dapet cluenya ini, kalender. Pas banget Detektif. Tadi Gizmo lagi berhitung tanggal dan bulan. Terus Gizmo teringat dengan kalender. Oh gitu, tapi Gizmo bisa tolong bantuin aku nggak sama ejen-ejen yang di rumah? Maksud dari kalender itu apa ya? Tentu saja. Menurut mesin pencarianku, kalender adalah suatu sistem yang teratur untuk membagi waktu menurut hitungan tahun, bulan, pekan, dan hari. Kalender digunakan untuk mengatur jadwal dengan mengikuti perencanaan yang sudah dibuat. Di dalamnya terdapat tanggal dan hari-hari tertentu yang membantu kita dalam mengatur aktivitas dan acara. Gitu. Terus hubungannya kalender dengan malas-malasan apa ya? Apa ya? Oh, jangan-jangan. Iya ya, kayaknya aku ngerti deh. Kan kalender itu bukan hanya menunjukkan hari, tanggal, dan juga bulan. Tapi kalender itu bisa juga berfungsi untuk membantu kita dalam membuat jadwal agar kita bisa mengatur semua perencanaan dengan baik. Oh,
Jadi untuk kita bisa terhindar dari kemalasan, maka kita harus membuat rencana tugas dan jadwal yang teratur. Kalau kita udah punya jadwal yang teratur, maka kita lebih mudah untuk menghindari kecenderungan untuk kita menunda-nunda pekerjaan atau kita malas-malasan. Betul sekali, detektif. Iya, jadi aku paham sekarang. Terima kasih ya Gismo untuk bantuannya. Karena kamu, aku sudah memecahkan clue kedua. Jangan bosan-bosan ya kalau aku nanya-nanya terus. Sama-sama detektif Nanda. Dengan senang hati, Gizmo siap membantu detektif Nanda dan agen-agen di rumah. Oke deh kalau begitu, terima kasih ya Gismo sekali lagi. Aku harus pergi lagi nih soalnya. Dadah! Ntar aja dia ngerjain PR-nya. Lagian masih banyak waktu. Bosen ah di kamar mulu. Lagian PR-nya juga bisa dikerjain nanti. Dikumpulinnya juga besok lusa. Keluar ah. Oke anak-anak, hari ini sudah selesai pelajarannya. Jangan lupa, tugas yang kemarin besok pagi dikumpulin, oke? Ya. Baik Pak, besok pagi. Waktu aku masih banyak. Lex, Mama perhatiin kamu dari tadi main handphone terus. Udah kerjain PR belum? Iya main lagi seru-serunya, pasti aku kerjain kok. Iya, jangan lupa ngerjain ya. Iya. Oh iya, nanti sore bantuin Mama mandiin Dogi ya, dan bersihin kandangnya. Aduh Ma, aku nggak bisa. Terus sore aku udah ada janji main sama Juan. Alek, PR kamu udah? Oh iya, aduh belum lagi. Aduh, nggak ada waktu lagi. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana tugasnya? Udah selesai? Dikumpulin ya? Pak. Mana ini? Angel, Kesia. Ini Juan. Oke. Alex, mana Alex? Ini Pak. Ya. Duduk dulu ya. Bapak coba cek dulu nih. Oke, jadi ini Bapak sudah cek dan periksa tugas kalian masing-masing ya. Cuma namun sayang masih ada yang belum memuaskan hasilnya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Bapak kasih tugas lagi ke depannya, setiap tugas yang Bapak kasih bisa dikerjakan maksimal. Oke? Baik Pak. Baik Pak. Halo Alek. Halo Kak. Kamu kenapa kok mukanya sedih gitu? Tugas nilai sekolahku jelek Kak. Kok bisa? Emang kamu gak belajar di rumah? Belajar sih Kak, cuma kayak ketunda-tunda gitu. Jadi pas dikumpulin buru-buru dan gak fokus lagi. Makanya nilainya jelek. Nih Alek, menunda-nunda pekerjaan itu nanti akhirnya ketumpuk. Nanti malah jadi males, bener kan? Iya Kak. Sebenarnya semuanya itu pilihan sih Alek. Kamu mau jadi anak yang rajin atau jadi anak yang malas? Ya jelas jadi anak yang rajin lah Kak. Nah makanya mulai dari sekarang kamu itu harus belajar untuk manage waktu kamu. Kamu nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Terus harus fokus, nggak boleh ke distract sama misalnya lagi ngerjain tugas terus ada HP di sini. Nggak boleh itu. Jauh-jauhin dulu supaya kamu bisa fokus dan nggak ditunda-tunda pekerjaan kamu. Supaya nanti ke depannya kamu jadi anak yang rajin. Oke Kak, aku janji aku bakal buang semua sifat buruk aku selama ini. Aku nggak mau jadi anak yang malas, tapi aku mau jadi anak yang pintar.
Makasih ya Kak udah ingetin aku. Sama-sama Alex, semangat ya. Makasih ya, Kak. dong. Nah gitu guys. Wah, gambar aku bagus juga ya. Lihat deh. Halo Profesor. Halo detektif. Lagi ngapain nih? Tadi kan aku bosen bereksperimen gitu ya detektif ya. oke. Terus kepikiran deh menggambar. Nah ini aku lagi menggambar kelinci. Bagus kan? Lucu banget. Lucu kan? Iya dia menggemaskan banget. Ngomong-ngomong kok detektif pakai jas lab juga kayak aku. Ya biar kayak profesor lah. Masa aku beda terus sama profesor? Keren. Tapi gambarnya lucu banget. Ajarin aku Kan? dong. Aku juga mau gambar kelinci. Bisa kan? Bisa dong detektif. Caranya gampang banget. Ini ada kertas sama spidol. Iya. Nah buat detektif, yang satunya buat aku. Oke. Detektif nanti ikutin cara aku menggambar kelinci. Boleh. Oke. Pertama kita tulis dulu angka 3 di sebelah kanan deh. Sebelah Nggak, kanan. sebelah kanan aja. Kanan yang mana? Ini. Oke. Kita tulis Angka angka 3 ya. 3 besar. Nah, setelah itu kita tulis angka 3 lagi di sebelah kiri. 3 besar lagi. Dah. Nah, 3. heeh. Udah kan? kendi 3. ya. Seperti kendi. Dilihat-lihat. Sebentar dulu Profesor. Kenapa detektif? Tadi aku tuh dapat clue angka 3. Jangan-jangan ini ada kaitannya sama clue aku. Detektif dapat clue angka 3. Iya. Kayaknya cocok sih sama gambar aku ini. Nih. Tadi kan kita udah gambar angka 3 di kanan dan kiri. Ya udah, abis itu kita lanjut lagi ya gambarnya. Jadi kita gambar angka 3 lagi di dalam sini. Oh, di sama dalam. kanan kiri lagi. Tapi Oke. nah kayak gini nih contohnya. Seret. Oh, 3-nya kebalik. Seret. Seret. Nah, cakep. Seret. Oke, terus kita gambar 3 di atas sini yang panjang 3-nya kayak gini. Tuh. Oh, 3-nya tiduran. Iya. Betul. Terus kita kasih ginian. Oh, ini adalah telinga. Yes. So cute. Terus kita hidungnya kita buat juga angka 3. 3 kecil. 3 kecil. Seret. Ditambahin. Kita bikin mata. Matanya yang imut-imut aja. Oh, matanya gini aja. Seperti lucu. Cute. Fokus ini deh biar cantik. Kita make up dulu. Nah, terus kita kasih angka 3 di belakang sini biar jadi buntut. Oh, 3. Nah, So cute. sisanya kita bikin gini aja buat jadi wortel. Tuh. Oh, buahnya. Terus di Nah, Ini terus atasnya. kita kasih daun. Ini ceritanya wortel. Oh, Kita hias aja wortelnya biar kayak wortel beneran. Nah, hasilnya udah jadi. Lucu kan kelincinya? lucu banget. Lucu Aku suka banget. banget. Lucu banget Profesor I. Gambar ini berhubungan gak ya dengan clue yang aku cari? Sepertinya berhubungan deh. Mungkin maksud dari angka 3. Kan ini tadi kelincinya semuanya dibuat dari angka 3. Iya. Itu menunjukkan bahwa hasil yang memuaskan itu bisa kita mulai pelan-pelan namun pasti. Benar. Memulai dengan langkah kecil, kalau dilakukan dengan konsisten, pasti hasilnya bagus. Wah, betul.
Oke deh, jadi cara berikutnya agar kita bisa merdeka dari kemalasan adalah kita harus memulai sesuatu yang kecil dan harus konsisten melakukan itu. Harus terus menerus. Jika tugas kita terlalu besar atau menakutkan, maka mulailah dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Hal ini akan membantu kita mengatasi rasa malas dan juga akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Wah, keren banget Detektif Nanda, betul. Terima kasih ya Profesor sudah membantu aku untuk memecahkan clue yang ketiga. Sama-sama Detektif, makasih udah temenin aku gambar ya. Ya udah deh kalau gitu aku sekarang mau ke rumah Kak Hevi dulu. Aku juga mau bawa ini deh, aku mau tempelin di kamar aku biar lucu. Oke, Detektif siap. Dadah. Dadah. Halo Detektif Nanda, dari mana aja sih kok seneng banget senyumnya, cerianya? Kayaknya ada sesuatu yang dibawa hari ini. Oh jelas banget. Jelas sekali ya. Kak Hevi. Tadi aku habis ketemu sama Gizmo dan Profesor Rena. Terus apa pesan yang disampaikan dari mereka? Oke, jadi Kak Hevi, hari ini tuh aku sama Ejen dapat pertanyaan tentang bagaimana supaya kita bisa merdeka dari rasa malas. Oke, susah juga ya kalau kita merdeka dari malas ya. Nah, kita ketemu 3 tipsnya supaya kita bisa merdeka dari rasa malas. Boleh dong dibagikan supaya juga adik-adik yang ada di rumah juga pengen belajar dari merdeka dari kemalasan. Betul. Nah, jadi Kak Hevi, yang pertama adalah kita itu harus memiliki tujuan yang jelas. Karena dengan memiliki tujuan yang jelas, maka kita akan termotivasi untuk bergerak maju dan terhindar dari kemalasan. Betul sekali. Terus yang kedua. Yang kedua adalah kita harus memiliki rencana yang terjadwal. Betul. Karena jika kita punya rencana dan jadwal yang teratur, maka kita mudah untuk menghindari kecenderungan untuk menunda-nunda. Betul juga ya. Terus nih yang ketiga adalah kita harus memulai dari sesuatu yang kecil banget. Tapi harus konsisten. Betul, ya. Karena jika tugas kita terasa terlalu besar dan terlalu menakutkan untuk dilakukan, maka mulai dengan hal yang kecil. Betul. Dan yang lebih mudah untuk kita. Tapi langkah kecil ini harus dilakukan dengan konsisten. Begitu Kak Hevi. Berarti adik-adik yang ada di rumah juga harus konsisten dengan hal yang kecil. Berarti saya mulai dengan saya sapu dulu rumah kali ya. Tapi konsisten ya supaya kita merdeka dari kemalasan. Wah, thank you banget Kak Nanda. Jawabannya sangat keren sekali karena adik-adik ada yang di rumah juga mengerti kita harus tetap konsisten dengan setiap apa yang kita lakukan. Betul. Wow. Nah, Kak Detektif Nanda, pernah nggak dengar tentang ayat yang bilang begini? Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya atau pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oh, aku tahu itu Kak Hevi. Berarti semut itu emang keren-keren ya. Keren, kecil-kecil tapi mereka sangat rajin. Rajin banget gitu kan. Nah, Detektif Nanda, tahu nggak lagu yang katakan semut badannya kecil tapi rajin sekali? Kayaknya aku tahu deh. Tahu nggak? Tahu. Pasti ejen-ejen yang ada di rumah juga tahu. Yuk sama-sama kita nyanyi ya. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Pip 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 pip. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan
walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang, Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Pip, 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 pip. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Sekali lagi, anak Tuhan walaupun kecil, tapi apa? Tapi rajin ke gereja. Yeay! Terima kasih Kak Hevi untuk lagunya. Terima kasih juga Detektif Nanda. Dan terima kasih juga Agent sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Detektif Nanda, Kak Hevi, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Betul Terima kasih sekali Kananda. Terima kasih buat informasinya dan juga informasi buat adik-adik semua yang ada di rumah nih. Jangan lupa ya untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan bagikan kepada teman-teman supaya sama-sama kita bisa belajar Alkitab bersama Superbook Indonesia. Oke deh kalau gitu misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Hevi pamit. Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Dadah! Dadah! God bless you! Bye-bye, 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 bye-bye.